Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soleh-Soleha? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan berbahagia, bersemangat, dan insya Allah semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ananda Soleh-Soleha, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring Mapel PAI pada hari Selasa 18 Agustus 2020. Masya Allah, kemarin kita sudah sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Semoga kita generasi penerus bangsa bisa membawa Indonesia lebih maju, lebih jaya, insya Allah. Oke, sebelum kita belajar, Ananda Soleh-Soleha, silahkan kita bersama-sama membaca doa dulu sebelum belajar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, amin. Semoga pembelajaran kita hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa dimudahkan dalam memahami pelajaran yang sedang berlangsung. Oke, silahkan dibuka bukunya pada halaman 19. Hari ini kita akan belajar tentang sikap mandiri. Yang pertama, apa itu sikap mandiri? Ada yang tahu? Oke, jadi sikap mandiri itu sikap tidak bergantung pada orang lain. Sikap di mana kita berusaha dengan usaha sendiri, dengan upaya kita sendiri, dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Tidak berharap bantuan atau tidak berharap sama orang lain. Oke. Adapun ciri-ciri anak muslim yang mandiri, yang pertama, melakukan sesuatu sendiri. Melakukan sesuatu sendiri seperti apa? Belajar sendiri, merapikan buku sendiri, menyiapkan seragam sekolah tak sendiri, mandi sendiri, dan lain-lain. Yang kedua, tidak suka menyuruh orang lain. Jadi kalau kita masih bisa melakukannya sendiri, tidak perlu menyuruh orang lain. Yang ketiga, anak yang mandiri itu pasti dia bertanggung jawab dan tidak mudah menyerah. Oke, tidak mudah menyerah karena dia yakin bahwa kalau kita itu yakin sama dirinya kita sendiri, selalu ada bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tentang hadis sikap mandiri. Oke, ayo kita sama-sama membaca hadis yang ada pada halaman 19, selanjutnya juga ada pada halaman 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ubaidin Maula Abdir Rahmani bani Aufin annahu sami'a Aba Hurairata radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahri khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ah. Artinya,
dari Abu Ubaid budak Abdurrahman bin Auf bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu mencari seikat kayu bakar dan di bawah dengan punggungnya, kemudian dia menjualnya, lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu. Hal itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya maupun menolaknya. Jadi ini bercerita tentang seorang yang berusaha mengambil tali lalu mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya sendiri, kemudian menjualnya dan Allah mencukupkannya dengan kayu itu. Itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain ya. Jadi kita harus berusaha sendiri dulu. Yang kedua, hadis yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Miqdami radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayya kula min amali yadihi wa innan nabiyallahi Nabiyallahi Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Artinya dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu makanan pun yang lebih baik daripada makanan hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah yakni Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usahanya sendiri. Jadi isi kandungan dari hadis di atas itu yang pertama bahwasanya kita sebagai umat Islam itu hendaknya memenuhi kebutuhan hidup tak sesuai dengan kemampuan dan harus dengan jalan yang halal. Yang kedua, anjuran bekerja walaupun harus bekerja kasar. Jadi walaupun harus bekerja kasar tidak apa-apa, yang pastinya kita tidak minta-minta. Yang ketiga, sungguh tidak terhormat bagi orang-orang yang meminta atau mengemis kepada orang lain. Yang keempat, bekerja hendaknya disertai doa dan tawakal kepada Allah. Kalau kita bekerja disertai dengan doa dan tawakal, insya Allah Allah akan memberi kemudahan. Selanjutnya, tidak boleh menganggap remeh jenis usaha orang lain. Jadi kita tidak boleh menganggap usahanya orang lain itu rendah. Tidak boleh meremehkan orang lain ya. Selanjutnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Jadi beliau Nabi Daud itu beliau makan dari hasil jerih payahnya sendiri, bukan dari hasil minta-minta sama orang lain ya. Selanjutnya, sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama pernah mengembala kambing waktu beliau masih usia 4 tahun. Pada saat itu dia diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, dan pada waktu itu juga ketika masih tinggal di rumah Halimah As-Sa'diyah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah terbiasa hidup mandiri dengan beliau mengembala kambing bersama anak-anak Halimah. Ketika di bawah asuhan Abu Talib pun paman beliau tetap mengembala kambing, bahkan bukan hanya kambing pamannya, tetapi juga kambing milik penduduk Mekah. Jadi saking bersemangatnya Nabi Muhammad, saking mandirinya Nabi Muhammad, beliau tidak pernah menyusahkan orang lain, tidak pernah menyusahkan pamannya, dan tidak pernah menyusahkan Halimah As-Sa'diyah karena dia bisa berusaha sendiri. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW juga pernah berdagang
Nah, berdagang, jadi Nabi Muhammad juga pernah berdagang pada masanya. Malah Nabi Muhammad itu sangat handal dalam perdagangan. Beliau dikagumi sama orang lain, beliau dikagumi oleh seorang saudagar Mekah bernama Khadijah. Jadi pada saat itu Khadijah mempercayakan dagangannya untuk dijualkan kepada Nabi Muhammad, dan pada saat itu juga Nabi Muhammad selalu hasil dagangannya selalu habis terjual. Nah, pada perilaku tersebut, nah ini Khadijah tambah kagum sama Nabi karena kemampuan berdagangnya sungguh luar biasa. Selanjutnya, sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, kalau kita sudah baca buku, kita rapikan sendiri bukunya. Yang kedua, kalau kita sudah main, kita rapikan sendiri mainannya. Terus makan sendiri, tidak boleh mikir disuapi. Mandi sendiri, pakai baju sendiri. Yang terakhir itu mengerjakan tugas sekolah sendiri, ya. Jadi tanpa bantuan orang tua, supaya kita juga percaya diri, supaya kita juga mandiri. Jadi kalau masih bisa dilakukan sendiri, kenapa harus menyuruh orang lain, ya? Selanjutnya, jadi itu tadi penjelasan Bunda mengenai materi kita hari ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Tugasnya ada pada halaman 23, nomor 3, 4, dan 5. Jadi soalnya yang pertama, tuliskan masing-masing 5 contoh sikap mandiri di rumah dan di sekolah. Yang kedua, apa pendapatmu ketika ada teman seusiamu masih disuapi dan masih dimandikan oleh orang tuanya? Silakan ditulis pendapatnya. Yang ketiga, amati dan tuliskan pada buku tulismu apa yang dilakukan anak pada gambar 23, halaman 23. Tuliskan sikap mandirinya, ya. Anak tersebut sedang ngapain? Oke, syukran Ananda Soleh Soleha, syukran ayah bunda telah mendampingi Ananda belajar hari ini. Semoga kegiatan belajar kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.